Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha gedung wallet. Oke teman-teman, kita sedang pengecoran lantai 3 ya. Sebentar saya putar dulu. Sepertinya ini agak silau guys ya. Nah, sebelum melakukan pengecoran kita harus masang pasak dulu teman-teman ya. Nah, ini saya akan bahas gimana sih caranya meluruskan tiang teman-teman. Jadi yang pertama, yang kita setel itu tiang sebelah sini ya, tiang ujung sebelah sini dan tiang ujung sebelah sana. Nah, itu harus setel dulu teman-teman. Kemudian setelah setel masing-masing ujung tiang, tarik benang di bawah. Nah, tarik benang di bawah, otomatis posisi bawah ini, kaki ini harus semuanya sejajar teman-teman. Ketika posisinya ini sudah disetel, otomatis yang di atas itu mengikutin karena kita menggunakan lot. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ini nanti saya akan bahas masalah meluruskan tiang, gimana caranya, kemudian cara pengecorannya seperti apa. Nah, kalau pengecorannya nanti ini, jadi posisinya itu tetap satu orang di atas teman-teman. Nah, ini posisi gereknya itu di sini ya. Nah, ini ya, gereknya itu memang langsung ke tiang, jadi di situ satu orang yang nunggu di situ standby untuk nuangin adonan ke cor-coran ataupun ke tiang itu, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bahas dulu terlebih dahulu masalah ini ya, masalah cara meluruskan tiang. Nah, sama seperti yang kemarin, kita tetap menggunakan ini ya, menggunakan lot teman-teman ya. Sebentar ya. Nah, cara ngelotnya sederhana teman-teman. Ini kan tiang posisi di bawah sudah setel ya. Posisi tiang bawah ini sudah kita paku di mal ini. Nah, makanya mal ini jangan dibuka dulu. Jadi posisi mal ini kan, malnya ini pun main baut. Nah, ini bautnya satu, kemudian di depan ada 3, berarti kiri kanan itu ada 6 bautnya. Kemudian di sini dibantu paku, di masing-masing ujung dibantu dengan paku. Kemudian itu kita paku dulu bawahnya, kita setel dulu bawahnya. Ini kan bawahnya sudah saya setel teman-teman. Jadi lihat posisi tiang dari bawah, lurusnya dari tiang dari bawah, kemudian balok melintang, balok membujur, harus kita sesuaikan semua. Nah, jadi setelah itu langkah selanjutnya adalah kita ngelot. Oke, pasang lotnya. Ini lotnya sederhana, yang saya buat ada cara membuat lot di konten sebelumnya. Nah, ini lotnya seperti ini ya. Jadi itu sangat simpel. Kalau misalkan posisi seperti ini, rapatin lur bawahnya tuh. Nah, itu setelan bawah ini, kayu ini sama kayu di atas. Nah, itu di bawah benang itu kan ada 2 kayu. Yang di bawah benang itu, di bawah pengikatan benang itu. Nah, itu harus nyentuh juga di mal ini. Jadi di bawah dan di atas harus nyentuh. Nah, oke, berarti kalau posisi kayak seperti ini belum lurus. Tarik lur atasnya lur. Nah, adapun cara nyetelnya, tarik tiangnya di atas tiang atas tarik. Nah, kita tarik tiang atasnya, nah seperti itu ya. Tarik, kemudian bawahnya tuh lihat benang bawahnya. Nah, benang bawahnya tuh lihat. Nah, jadi memang harus berdua teman-teman ya. Harus berdua, ada yang narik, kemudian ada yang masang pasaknya. Nah, ini kita berdua di atas, usahakan tetap safety teman-teman ya. Nah, ini kita pasak, kemudian satu orang nyetel. Nah, ini kebetulan saya yang nyetel. Nah, ini tinggal kita lihat benangnya, apakah benar-benar sudah menyentuh di kayu yang bawah, kayu 46 yang bawah itu. Nah, jadi lotnya itu seperti itu. Jadi dia lebih simpel teman-teman. Nah, setelah pas dipaku, nah berarti dia sudah tidak gerak teman-teman. Nah, sekarang posisi sebelah sana kita lot sebelah sana, ambil kayu 46-nya, kemudian dipasak. Nah, tetap yang nyetel itu yang megang lotnya seperti itu. Usahakan di bagian atas dulu yang dipaku teman-teman ya. Di bagian atas, setelah itu yang di bawah mengikutin lotnya setelah posisinya udah pas. Nah, itu digerakin benar-benar dicari asnya mana yang benar-benar sudah pas seperti itu. Nah, itulah cara penyetelannya. Kemudian sistem coren seperti ini teman-teman. Nah, coren ini kan lantai 3 ya. Ini lantai 3. Nah, jadi ini bagian bawah itu talinya seperti itu ya. Gereknya masih manual teman-teman, karena memang di bagian dalam kan itu lebih los, nggak ada kayu-kayu styling ya. Makanya kita posisinya gereknya itu dari dalam. Kalau di bagian luar itu kan kita gerek itu ini banyak styling yang mengganggu teman-teman.
Nah oke, seperti ini kita tali benar-benar kuat ya, karena ini memang penyanggah kakinya itu hanya 3 yang bertumpu, sedangkan satu ini kakinya ini dia gantung, jadi dia kekuatannya hanya di malby casting. Jadi harus beberapa ikatan teman-teman ya, biar benar-benar safety gitu loh. Jadi di atas juga itu harus tahu kondisinya, nggak ini ya, nggak sembrono, harus benar-benar perhatikan ketika mengambil adukan, ketika menurunkan ember, itu harus kita perhatikan semua. Nah jadi kuncinya satu teman-teman, ember ini kan kalau sudah ketinggian seperti ini, ember itu kalau dilempar pasti hancur. Saya udah beberapa project itu memang capek beli ember, karena beberapa project itu memang saya sistemnya saya borongkan lagi teman-teman, tetapi yang pertama hasilnya nggak maksimal, kemudian bukannya ada untung, malah kita sebagai pemborong itu nombok. Tetapi saya tetap tanggung jawab, kalau seperti itu tetap kita tanggung jawab, gak bakalan lari sampai gedung itu selesai. Nah itu pengalaman pahit yang sudah saya kerjakan. Jadi alhamdulillah semuanya setelah selesai on, kita cek, alhamdulillah semuanya berhasil teman-teman. Nah ini gereknya ini memang cari yang bagus ya, yang benar-benar gerek yang inilah, yang kelaharnya besar. Seperti ini kan kelaharnya besar teman-teman, jadi dia nggak mudah rusak, tidak mudah rusak. Kalau yang murah itu yang 20.000, 30.000 itu biasanya paling nggak sampai selesai bangunannya udah brodol semua ininya. Nah seperti itu. Nah gereknya seperti itu teman-teman ya, harus kita coba dulu sebelum benar-benar kita melakukan pengecoran pengecoran ke tiang. Nah seperti ini kan penyambungnya, kawat angsanya ini saya lepas, jadi dia langsung biar supaya lebih ke atas embernya. Nah seperti itu, itulah cara-cara yang harus kita lakukan agar benar-benar kita di atas lebih nyaman ketika menuangkan adonan, karena posisi di atas itu hanya benar-benar satu orang, sedangkan yang bertiga di bawah itu mengambil adukan, satu menggerek, satu lansir adukan, dan satunya lagi mengaduk. Nah harus berbagi teman-teman, kalau nggak seperti itu kita juga porsinya harus tahu. Jangan sampai ada yang kerjanya lebih berat, jangan sampai ada kerjanya lebih ringan. Jadi kadang kalau kerjanya kurang, porsinya kurang distabilkan, biasanya ada salah satu anggota kita biasanya jemerut sepanjang kerjanya itu marah-marah apa segala macam. Nah jadi harus benar-benar tahu porsi kerjanya itu. Nah itu yang harus kita bagi, ataupun kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin itu harus tahu, oh mana nih yang kerjanya berat, harus misalkan dikerjakan 2 orang 3 orang ya, di situ kita ambil posisinya. Nah oke teman-teman, seperti ini cara pengocorannya teman-teman ya. Jadi di atas itu nggak harus banyak orang, cukup satu, dia benar-benar fokus di tiang. Setelah tiang ini selesai, pindah ke tiang yang satunya. Nah itulah cara-caranya agar bisa menghemat biaya, menghemat anggota. Otomatis kalau anggotanya hemat kan otomatis anggarannya juga hemat gitu loh. Bukannya ada orang berpendapat bahwa pekerjaan orang dikerjakan dengan orang banyak biasanya cepat selesai. Itu nggak menjamin teman-teman. Kalau pengaturannya salah, posisinya salah, biasanya memang tetap molor. Nah ini hasilnya yang kita cor ya, ini hasilnya yang kita cor, alhamdulillah benar-benar luar biasa hasilnya. Nah saya akan juga nanti buatkan konten gimana caranya pengadukan biar betonnya ini benar-benar matang, tidak keropos, tidak mulus, maksudnya mulus, kemudian tidak keropos, tidak ada bolong-bolong. Nah caranya ada, triknya ada, biar teman-teman itu paling tidak kalau misalkan orang yang mengerjakannya tahu, oh harus seperti ini, harus seperti ini. Bukan sebaliknya, kita yang diatur tukang, padahal kita kan yang punya bangunan, malah kita yang diatur. Rata-rata seperti itu, karena tukang itu rata-rata sok tahu, padahal nggak tahu gitu loh. Nah harus benar-benar kita antisipasi, benar-benar mencari tukang yang benar-benar pas, mencari anggota yang benar-benar pas. Nah seperti itu. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.